Wabarakatuh. Teman-teman semua, saya sedang berada di kamar di masa-masa isolasi mandiri bersama para santri Tahfidzul Kausar di semua cabang. Saat ini saya di salah satu cabang dan berada di kamar saya sendiri untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Tentu teman-teman semua punya aktivitas tersendiri untuk mengisi masa-masa di mana kita harus berdiam diri di rumah, menahan diri untuk kontak fisik dengan orang lain, ibadah masing-masing di rumah demi menjaga agar virus corona ini tidak menyebar ke orang lain. Kita tidak tahu apakah ada virus dalam diri kita atau orang lain yang menularkan kepada kita sendiri. Jadi ada baiknya kita memang berupaya keras untuk selalu berada di rumah kecuali ada keperluan yang penting, keperluan yang menyangkut seisi rumah tidak makan atau tidak bisa melanjutkan kegiatan sehari-hari, ya kita harus keluar dengan catatan betul-betul perlu ke sana. Tidak ada menjaga jarak dan sebagainya. Ini harus tegas, punya ketegasan sebagai pimpinan di dalam satu rumah, lingkup rumah, kita punya keluarga, kita harus tegas melarang semua penghuni rumah untuk keluar. Hanya satu orang yang bisa keluar, dan itu pun kalau dia keluar harus safety. Kalau naik mobil, ya dia harus bagaimana caranya kalau turun menjaga jarak dengan orang lain, menghindari keramaian, tidak memegang sesuatu yang sering dipegang orang. Kalaupun terpaksa memegang harus memakai hand sanitizer dan menjaga agar jangan sampai terlalu dekat dengan kerumunan. Kalau naik motor harus pakai masker, pakai alat-alat pelindung diri lainnya. Baik teman-teman, sekarang saya ingin bertanya kepada semuanya, kira-kira yang paling sering kita pegang yang mana? Pasti saya bisa memastikan teman-teman lebih banyak pegang ini. Saya pun seperti itu. Maka ini waktunya untuk evaluasi kepada kita semua, bagaimana agar di masa isolasi ini, kalaupun tidak bisa berinteraksi lama dengan Al-Quran, lebih lama dengan handphone dan gadget kita, dengan WhatsApp, dengan media sosial lainnya, di Facebook, lihat informasi-informasi, share-share kepada orang lain agar orang lain sadar. Namun perlu kita perbanyak membaca Al-Quran. Dan ini tidak mudah memang, tidak mudah, apalagi di tengah kesibukan yang lain. Jadi cara yang paling mudah, cara yang paling yang paling bisa kita lakukan adalah dengan cara memulai, ambil dulu, pegang dulu Al-Qur'annya, simpan di tempat yang mudah kita jangkau, pilih satu Al-Quran yang kita sendiri yang pegang, jangan dipakai orang lain. Jadi ada tanda bacaan seperti ini, kita langsung berniat dulu, kita niat dulu baca surah-surah yang memang berkaitan dengan apa yang kita hadapi sekarang. Misalnya kita sekarang sedang khawatir dengan penyebaran virus corona. Jadi sekarang kita berpikir bagaimana caranya agar terlindung dari virus ini. Bagaimana rumah kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rumah kita ini berkah selalu. Maka yang paling bagus kita baca adalah surah Al-Baqarah. Kalau tidak mampu membaca keseluruhan Al-Quran, maka baca Al-Baqarah, karena membacanya adalah keberkahan, meninggalkannya adalah kerugian. Sihir tidak akan tembus, tidak akan menguasai orang yang membaca surah Al-Baqarah. Maka kita boleh mengambil berkah dari Al-Quran, apalagi surah Al-Baqarah. Maka niatkan untuk baca Al-Baqarah mulai dari sekarang, jangan tunggu besok sebentar. Sekarang ambil Al-Qurannya, lalu baca perlahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razzaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Kalau mampu 2 lembar, 3 lembar, itu lebih bagus. Lalu ditandai tandai seperti ini. Setelah capek atau mungkin ada kegiatan lain, ditutup, lalu kita akan kegiatan lain. Tapi diniatkan. Jadi kita besok baca lagi, setelah sholat baca lagi, dan terus kita biasakan. Sehingga teman-teman sekalian, kalaupun nanti kita tertular virus corona, kita mungkin ya nauzubillah, namun ketika Allah menguji kita, mati dalam keadaan berinteraksi dengan Al-Quran, mati dalam keadaan membaca Al-Quran,
mengajarkan berniat membaca Al-Baqarah setiap hari, berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang meninggal bukan hanya karena virus corona. Bisa jadi kita mengisolasi diri, meninggal dalam keadaan lain. Sakitkah atau sementara tidur, sementara berinteraksi dengan dengan keluarga. Kita tidak tahu, teman-teman semua. Jadi itu tips dari saya, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Kalaupun ada keluarga kita, teman-teman yang terkena virus corona atau masuk dalam kategori PDP, dia sakit, yang belum positif, masih negatif, usahakan nasihati, berikan saran, ambil Al-Qurannya. Karena orang beriman, ketika semua sudah tidak ada lagi cara, maka tidak lagi kegiatan lain, maka ambil Al-Quran.